Kenapa kamu selalu merasa bersalah ketika pasanganmu cemburu berlebihan? Dan kenapa kamu terus membenarkan sikap posesifnya dengan alasan, dia seperti ini karena sayang? Apakah cemburu memang wajar dalam hubungan? Atau sebenarnya itu sudah masuk dalam tanda red flag yang berbahaya? Jika kamu sering mempertanyakan hal ini, video ini akan membantu kamu. Kita akan bahas 6 tanda cemburu yang sebenarnya sudah toksik. Bukan sekedar curiga biasa, tapi pola kontrol yang perlahan merusak kesehatan mentalmu. Jangan sampai kamu terjebak dalam hubungan yang mengatasnamakan cinta, tapi justru membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Jika kamu pernah mengalami hal ini, tekan like sebagai bentuk dukungan untuk dirimu sendiri. Subscribe, karena setiap video dari channel ini akan membahas cara keluar dari hubungan yang tidak sehat. Dan tulis di kolom komentar, menurutmu mana dari 6 tanda ini yang paling sulit dikenali? Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Mari kita mulai. 1. Mengontrol dengan dalih takut kehilangan. Cemburu menjadi red flag ketika pasangan mulai mengontrol aktivitasmu. Dari siapa kamu bicara, pergi kemana, sampai jam berapa kamu pulang. Kalimat seperti, aku cemburu, jadi kamu tidak boleh pergi sama teman cowok atau cewekmu. Mungkin terdengar manis di awal, tapi sebenarnya ini bentuk kontrol yang terselubung. Hubungan yang sehat harusnya dibangun atas rasa percaya, bukan pengawasan. 2. Memeriksa ponsel atau media sosialmu tanpa izin. Kalau pasangan mulai memaksakan membuka chat, melihat DM, atau bahkan minta password akunmu, ini sudah melewati batas privasi. Kepercayaan bukan dibuktikan dengan keterbukaan total, tapi dengan saling menghargai ruang pribadi. Kalau hal ini dibiarkan, kamu akan terus merasa diawasi, dan akhirnya kehilangan jati diri. 3. Menyalahkan kamu atas perasaan mereka sendiri. Kalimat seperti aku marah karena kamu yang membuat aku cemburu adalah contoh klasik dari gaslighting. Mereka membuat kamu merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya adalah emosi mereka sendiri. Hal ini bukan tanggung jawabmu. Setiap orang bertanggung jawab atas emosi yang mereka rasakan, bukan menyalahkan orang lain. 4. Melarang atau membatasi pergaulan. Jika pasanganmu mulai melarang kamu bertemu dengan teman, keluarga, atau rekan kerja dengan alasan cemburu, ini bukan bentuk sayang, tapi bentuk isolasi. Taktik ini digunakan untuk membuatmu merasa hanya bergantung padanya, sehingga kamu sulit keluar dari hubungan yang toksik. 5. Merendahkan dan membandingkan dengan orang lain. Cemburu juga bisa muncul dalam bentuk sindiran, perbandingan, dan meremehkan. Misalnya, lihat si A, dia lebih perhatian ke pacarnya daripada kamu. Hal ini bukan bentuk aspirasi, tapi manipulasi emosional yang membuat kamu merasa tidak cukup. Lama-lama kamu kehilangan harga diri dan merasa tidak layak dicintai. 6. Menciptakan konflik yang berulang tanpa penyelesaian. Pasangan yang cemburu secara toksik sering memancing konflik berulang dari hal-hal sepele, lalu memutarbalikkan masalah agar kamu yang merasa bersalah. Tujuannya agar kamu selalu merasa berutang dan harus membuktikan kesetiaan berkali-kali. Padahal dalam hubungan yang sehat, konflik seharusnya jadi ruang komunikasi, bukan alat untuk menguasai satu sama lain. Cemburu memang bisa jadi tanda cinta, tapi cinta yang sehat tidak menyakitkan. Jika kamu mulai kehilangan ruang untuk menjadi diri sendiri, kehilangan hak untuk bersuara, atau merasa dikendalikan atas nama cinta, ini saatnya mengambil jarak dan berpikir ulang. Ingat, hubungan yang sehat membebaskan, bukan membelenggu. Dan kalau kamu pernah atau sedang mengalami hal-hal seperti ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Mungkin ceritamu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu share ke orang-orang yang kamu sayangi.
Siapa tahu itu bisa menyelamatkan mereka dari hubungan yang beracun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, cinta itu saling menumbuhkan, bukan saling mengekang.